Shalom jemaat yang terkasih, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama saat ini kita akan mengawali Pekan Pendidikan Kristen dengan bersama-sama melaksanakan persekutuan doa. Namun sebelumnya, marilah kita bersama memohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari. Syukur kami kepadamu ya Bapa, untuk penyertaan, waktu dan kesempatan yang kami terima saat ini, sehingga kami boleh untuk mengawali Pekan Pendidikan Kristen dengan bersama-sama melaksanakan persekutuan doa. Diberkatilah peribadatan yang kami laksanakan, sehingga segala sesuatunya menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Adapun dasar perenungan terambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 tentang pendengar atau pelaku firman. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun berada, renungan hari ini diberikan judul menjadi pelaku firman. Jemaat yang terkasih, ketika kita membaca surat Yakobus ini, yang ditulis perkiraan tahun 42 sebelum Masehi, di mana surat ini bersifat umum dan ditujukan kepada 12 suku Israel di perantauan.
Namun, meskipun ditulis secara umum, tetapi sangat bersifat singkat, padat, jelas, tegas, serta menggembalakan. Karena saat itu, kondisi orang Kristen sangat menderita. Mereka dikejar-kejar, mereka teraniaya, mereka begitu ketakutan sehingga mereka harus bersembunyi. Dan Yakobus memberikan contoh nasihat untuk mengasihi sesama. Sehingga di dalam kondisi yang berat, mereka tetap mampu untuk mengasihi. Jemaat yang terkasih, tanpa menolong, tentu hal itu tidak bisa disebut mengasihi. Sama halnya seperti iman tanpa perbuatan, maka hal itu mati dan menipu diri sendiri. Demikian pula, orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi menanggapinya dengan marah, diibaratkan sebagai seseorang yang mendengar tapi melupakan. Padahal yang seharusnya mereka lakukan adalah menanggapi dengan sabar, dengan tekun, dan dengan kerendahan hati. Jemaat yang terkasih, kita saat ini juga merenungkan bahwa sepanjang kehidupan orang Kristen, kita pun juga mengalami berbagai macam penderitaan. Dan terkadang kita juga mengalami dan merasakan bahwa kita adalah kaum minoritas. Demikian pula ketika kita hubungkan dengan pelayanan pendidikan, tentu saja dari zaman dulu sampai sekarang, kita pun juga mengalami adanya tantangan yang membuat kita merasakan ada kesulitan. Maka nasihat dari Yakobus ini masih berlaku bagi kita yang terus-menerus menjadi pengelola pendidikan. Jemaat yang terkasih, sebutan kaum minoritas tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus berkompetisi, menjadi kaum yang berusaha untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Kita diajak untuk memiliki nilai yang unggul, untuk selalu kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Karena jika tidak, kita akan semakin terjepit dan terinjak-injak. Jemaat yang terkasih, hari ini kita boleh untuk terus berpesan kepada setiap pihak yang turut ambil bagian di dalam kehidupan pendidikan Kristen. Terkhusus bagi setiap orang tua, jangan pernah menyerah untuk mendukung, mendidik, dan mengarahkan putra-putrinya untuk bersekolah, untuk menuntut ilmu, lebih tekun, lebih rajin, dan berlomba-lomba untuk mencari pendidikan yang terbaik. Bisa di sekolah Kristen, bisa di sekolah swasta, bisa di sekolah negeri. Namun yang paling penting adalah bagaimana mutu pendidikan tetap kita peroleh. Demikian pula di dalam kehidupan bersama, hendaknya orang tua sebaiknya memiliki sikap yang juga menghargai, tidak meremehkan pendapat dari para generasi muda, anak-anak mereka yang telah dewasa, remaja, bahkan mereka yang masih kecil. Karena kita yakin dan percaya, dalam berbagai tingkat kehidupan mereka, Tuhan memakai mereka untuk menyampaikan kabar baik. Juga menjadi sarana pendidikan bagi kita bersama. Baik untuk setiap orang tua dan mereka yang dewasa, mau untuk introspeksi diri, mau mengakui kelemahan dan kesalahan, bahkan bersama-sama menjalankan firman Tuhan. Sehingga kita di dalam keluarga
tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa sesungguhnya menjalankan firman Tuhan penuh dengan resiko. Tetapi jangan sampai di dalam kehidupan kita memiliki sikap jika menguntungkan kita mau menjalankan, atau jika menderita kita menghindar. Jangan sampai seperti itu. Demikian pula pesan disampaikan kepada para generasi muda, generasi penerus bangsa, bahwa di dalam kehidupan kesuksesan adalah suatu bentuk perjuangan kehidupan yang akan melalui proses penderitaan, kegagalan, bahkan hal-hal yang sesungguhnya harus diperjuangkan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Maka jangan pernah menyerah jika ada hal-hal yang berat kita alami. Jangan pula menjadi pribadi yang lalai, bahkan minder ketika kita melihat kondisi ekonomi, kondisi orang tua dan keluarga yang mungkin berbeda dengan harapan kita. Tetaplah melangkahkan kaki dengan semangat, dengan langkah yang pasti, karena kita sadar bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai kita. Jangan lupa untuk senantiasa berhati-hati di dalam melaksanakan segala sesuatu. Di dalam kehidupan yang sementara ini, percayalah bahwa Tuhan akan membentengi kehidupan kita, mengemudikan langkah kehidupan kita, jiwa dan raga kita. Jangan pernah menunda jika ada tugas yang diberikan kepada kita. Jadikan suatu motivasi ketika orang lain berhasil. Mereka bisa, aku pun juga bisa. Kembangkan diri, jadikan pribadi semakin maju lagi, karena kita adalah aset keluarga. Karena kita adalah aset bangsa. Karena kita adalah aset dunia ini, di mana kita akan menghadapi waktu-waktu yang tidak mudah. Jemaat yang terkasih, kita sadar bahwa di dalam kehidupan ada banyak sukacita. Salah satunya jika ada prestasi, maka kita percaya suatu saat kita akan tersenyum melihat anak-anak yang kita banggakan membuat prestasi di dalam kehidupan mereka. Maka saat ini didiklah sesuai dengan firman Tuhan. Jadikan pendidikan Kristen sebagai keutamaan. Selamat mengikuti pekan pendidikan Kristen. Jadilah keluarga yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama kita berdoa. Mari. Kami bersyukur ya Bapa untuk perenungan yang kami terima. Ketika kami boleh untuk bersama-sama mengawali pekan pendidikan Kristen. Memantapkan hati kami untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja, tetapi juga melaksanakan di dalam kehidupan kami. Maka mampukan setiap orang tua, setiap pihak untuk berperan sebagai pendidik. Demikian pula para generasi muda dimampukan untuk terus berjuang, dimampukan untuk terus belajar, dimampukan untuk terus mengembangkan diri di dalam kehidupan mereka. Berkati pula lembaga-lembaga pendidikan Kristen, sekolah, pendidikan tinggi, demikian pula pendidikan Kristen di tingkat dasar, yaitu keluarga dan masyarakat. Berkatilah kami, agar kami senantiasa dimampukan untuk memberikan yang terbaik. Generasi muda, berkatilah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu untuk mewujud nyatakan impian, harapan, dan doa-doa dari orang tua. Berkati bangsa ini, berkati para pemimpin, berkati situasi dan kondisi, sehingga dimanapun mereka yang memiliki bagian untuk mengemban amanat, memajukan bangsa ini, boleh untuk terus memberikan yang terbaik.
Kami berdoa agar di dalam kehidupan bersama, kami dimampukan untuk terus-menerus berjuang, mewujudkan kedamaian, mewujudkan kesuksesan, dan mewujudkan impian kehidupan umat manusia. Inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jemaat yang terkasih, persekutuan doa kita hari ini. Selamat menjalankan aktivitas, selamat berjuang di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.